Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam ini kita dibuka dengan karena malam Sabtu, jadi nyantai banyak tadi dibuka dengan ngomongin makanan. Padahal topik malam ini padahal adalah am I crazy or do I aware? Am I crazy about food? Oh bukan. Am I crazy or do I aware? It's not talking about food, it's something else ya. Ini adalah free Zoom kelima dari 8 seri Creating My Life. Mungkin untuk sekedar mengingatkan kelas CML yang sudah kita jalani, ada Free from Fear, Suffering and Glory, Transformation with Gratitude, Creating Abundance in Life, Joy of Choices, dan malam ini adalah free Zoom untuk Am I Crazy or Do I Aware? Oke, malam ini kita ada Pak PTW sebagai moderator. Oke. Yang belum kenal Pak PTW ini biasa memberikan pelatihan, training gitu ya, sesi-sesi tentang gratitudes. Hidupnya penuh dengan gratitudes, makanya hidupnya jarang ada gejolak. Salah ya. Ada gejolak tapi selalu dilihat dari sisi gratitude-nya. Begitu kan Pak PTW? So, keren banget. Dan kita hari ini malam ini ada pembicara kita Dr. David Budi Winoto. Beliau adalah certified facilitator dari Access Consciousness selain sebagai seorang dokter klinis. Dan dokter, satu hal kenapa mungkin banyak yang baru di sini, kenapa kita membuat kelas Creating My Life, karena kita aware, menyadari bahwa di luar sana dan mungkin di antara kita, mungkin saya juga, mungkin ketiga rekan saya, bahwa kita kadang merasa bahwa kita hidup hanya sekedar hidup, itu ya, hanya menjalani hidup dengan sekedar hidup, bahkan padahal Tuhan itu menghadirkan kita di dunia ini dengan satu purpose, dengan tujuan yang berbeda-beda untuk individual person. Nah, bagaimana kalau kita tahu apa sih yang purpose Tuhan itu, yang kenapa kita ada di dunia ini, makanya kita ada kelas Creating My Life sehingga hidup kita lebih berguna, bermakna, berkelimpahan. Oke, tanpa berpanjang lebar, silakan Dr. David, am I crazy or do I aware? Monggo. Oke, halo semuanya, selamat malam semuanya. Please. Sebagian besar anak-anak X lucu. Sip, oke. Jadi kita akan mulai dengan mengenal bagaimana diri kita berfungsi dulu. Ya, so untuk kalian yang merasa bahwa moodnya sering up down, dan nggak bisa dijawab dengan who, what, which, when, dan kemudian where, kejadian yang bikin moodnya up down, boleh silakan kasih tanda, angkat tangan boleh, kasih hati boleh, apapun yang ada tandanya di situ. Dan kemudian siapapun juga dari kita semua yang ada di ruangan Zoom ini, yang sering merasa sebagai karakter orang yang empatinya tinggi, please kasih tanda, angkat tangan boleh, kasih love boleh, dan yang kalian juga merasa bahwa sering gampang hanyut ke dalam empati orang lain. Jadi misalnya ada yang sedih, ikut mewek. Ada nonton drama film, terus ikut mewek. Terus ada film lucu, ketawa, hahaha, ikut hahaha. Terus begitu mewek lagi. Jadi moodnya gampang banget kebawa sama segala macam yang di luar, please angkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah seberapa banyak dari kita semua yang di ruangan Zoom ini yang merasa bahwa pikirannya ramai kayak pasar malam, selalu banyak ada pikiran-pikiran baru yang berseliweran, muncul ide ini, ide itu, ide ini, ide itu, ide ini, ide itu, tapi nggak ada satupun yang bisa kamu kerjain karena kamu malah milihnya bingung. Ya. Jadi kalau kita semua sudah ngacung semua, maka yang tadi saya omong di depan bahwa kalian semua anak-anak X-Men adalah benar. Oke? Dan bagaimana caranya sekarang kita mengenal diri kita sendiri dan kenapa sih badan kita diciptakan kok bisa semuanya, ya? Pertama kita akan mengenal dulu yang namanya otak. Jadi pada saat kita lahir lengkap, dalam artian kepalanya ada, otak kamu itu diciptakan
sesuai fungsinya sebagai manusia adalah mampu menyebarkan sinyal, mampu menangkap sinyal. Dan itu sudah dijelaskan dari zaman dulu kala. Kalau kita belajar tentang arkeologi, kita belajar tentang histori, maka kita akan pernah lihat ada yang namanya simbol Ra dari Mesir, Egypt, yang dimana bentuknya serupa dengan kelenjar pineal kita. Ya, dan kalau ada yang belajar akupunktur dari ruangan Zoom ini, satu dari kalian yang belajar akupunktur, maka kalian akan tahu bahwa sejajar titik itu, titik di atasnya adalah titik Pai Hui yang merupakan titik dari seluruh meridian sistem, titik pertemuan dari seluruh meridian sistem. Dan kalau kita tahu titik ini dalam pengertian kelas-kelas energi, orang yang belajar tentang cakra, simpul energi, body etheric, atau badan-badan energi, maka kita akan tahu bahwa titik yang sama, area yang sama adalah simpul dari cakra mahkota, dan pertemuan dari atas ke depan adalah simpul dari mata kebijaksanaan atau yang dikenal dengan mata tunggal kalau di Kristen Katolik, dan dikenal dengan mata ajna kalau di Buddhism, atau mata kebijaksanaan kalau di Buddhism. Ya, nah karena kita mulai memahami bahwa badan kita ini emang diciptakan tuh bisa mancarin dan bisa nangkep gelombang signalnya. Pertanyaannya, dari belajar SD, SMP, SMA, kuliah, sampai saat ini, kemampuan khusus atau anugerah ini, apakah menjadi berkat atau menjadi problem buat dirimu? Karena berkat adalah pada saat orang yang dikasih jaguar dan kemudian dia tahu, aku dapat jaguar, aku punya SIM buat nyetir jaguar, aku bisa nyetir 100 km per jam, maka semuanya akan jadi karunia and berkat. Ya, tapi jaguar yang sama kalau dikasih di anak SMP yang nggak ngerti cara nyupir, nggak punya SIM license A, nggak pernah nyetir 100 km per jam, dan nggak pernah nyetir jaguar, maka yang terjadi adalah bencana. So pertanyaannya, Kak, kalian sudah ngejalanin hidup ini seperti apa selama ini? Siapa yang sudah mulai muncul depresi, anxiety? Siapa yang sudah muncul mulai bipolar? Siapa yang sudah mulai muncul schizofren? Siapa yang sudah muncul HSP, borderline HSP, high sensory perception? Dan siapa yang sudah mulai muncul ke problem-problem lain yang secara mental atau secara kedokteran kejiwaan dibilangnya problem. Problem is pada saat kamu tahu itu pisau dan kamu ngotot pakai makan kayak sendok. Dan kalau mulutmu sobek kena pisau, it means problem. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti cara pakai, kamu nggak bisa pakai, tapi kamu harus menggunakan dalam hidupmu. Karena sudah built-in, karena sudah nyatu dengan dirimu. Itu sebabnya kenapa di dalam CML seri kelima ini, saya pengen mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk mengenali potensimu, menguasai potensimu, mengenali dirimu sendiri sebagai suatu ciptaan utuh yang merupakan karunia. Ya, ini kelasnya adalah intro. Saya nggak akan ngajarin apapun di sini, tapi saya hanya bukakan cara berpikir untuk kita tahu dulu kayak apa sih yang namanya X-Men, kayak apa sih yang namanya anak autis, kayak apa sih yang namanya anak ADD, ADHD. Seperti tadi yang saya sudah tanya di awal. Dan banyak dari kalian 90% ngacung semua. Artinya adalah pertanyaan pertama, apakah kamu udah bisa cara pakainya? Karena kalau kamu ngerti cara pakainya, the most beautiful things to use this ability adalah, di sana ada duit, yuk aku datang. Di sana juga ada duit, yuk aku datang. Di sana ada yang nggak nyaman, aku mau minggir. And that is how we live dengan karunia ini. Kita akan automatically tahu pada saat orang lain mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Kita akan automatically tahu pada saat kita mau doing business yang create atau doing business yang not create. Kita akan automatically tahu pada saat ada orang yang mau ngerjain kita atau mau jahatin kita, atau yang emang benar-benar tulus mau bantu. Kita automatically tahu. Dan pertanyaannya adalah, apakah selama kamu hidup dengan karunia yang kamu nggak pahami,
Kamu hidup dengan karunia yang kamu nggak ngerti gimana fungsinya. Apakah kamu sudah terlanjur menciptakan banyak penjara, banyak limitasi, dan juga banyak invalidations of being? Dengan menggunakan aku tidak tahu, aku bingung, aku ragu, aku takut, aku malu, dan aku nggak ngerti. Nah, kalau kita sudah mulai sadar, ternyata setiap kali kita nyadari hal-hal dalam kepala kita, dan kemudian kita selalu menjudge atau menghakimi diri kita, jadi kita lakukan abuse ke dalam diri kita sendiri dengan aku nggak tahu, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku bingung, aku takut, maka kita akan hidup dalam limitasi atau penjara, dan biasanya akan berakhir berupa dis-ease. Kenapa dis-ease? Karena kamu akan menggunakan 100% energimu untuk menghentikan dirimu sendiri, untuk membuat dirimu kurang, dan untuk menjadikan dirimu tidak lengkap. Tapi kamu adalah karunia. Energimu tuh gede banget. Jadi nggak ada yang bisa nyetop kamu, kecuali kamu bikin dirimu sendiri sakit. Oke? So, berapa dari kita yang anak-anak X-Men ini, karena X-Men dalam kelas akses dikatakan adalah memiliki kelebihan. Dan sebetulnya kelebihan ini adalah karunia. Dan berapa dari kita ini yang sudah kadung sakit, nggak ngerti harus kemana, bingung mau apa, sehingga akhirnya kita belajar segala macam sesuai bagaimana otak kita mencarikan jalan keluar. Meditasi bisa ikut tenang, ikut. Kelas prana bisa ikut sehat, ikut. Kelas hipno biar nanti badannya happy, ikut. Kelas akupunktur, ikut. Kelas segala macam, ikut. Padahal badanmu ngajakinnya adalah simple, class awareness. Satu-satunya yang belum lengkap di dalam pengetahuan kalian adalah awareness. Dan apa sih awareness tuh? Awareness adalah anugerah pada saat kita bisa mengenali Tuhan dan semua isinya tanpa menciptakan perkecualian. Menyadari semua ciptaan ini tanpa menciptakan perkecualian. Jadi kita bisa lihat yang bagus, yang jelek, yang gede, yang kecil, yang indah, yang nggak indah, semuanya tanpa hanyut di dalamnya, tanpa terjebak di dalamnya, dan kita bisa bermain dengan leluasa untuk menciptakan bahagia untuk hidup kita sendiri. And that is awareness. Dan berapa dari kalian yang sehari-hari sudah mulai aware tentang ucapannya sendiri, semua langkahnya sendiri, semua pilihan yang dibuat, semua keputusan yang dibuat, semua pertimbangan yang dilakukan, semua yang muncul di alam pikiranmu. Di akses kita belajar bahwa 99,99% isi pikiranmu adalah bukan milikmu. Dan 99% ini adalah semua yang kamu tangkap dari luar. Jadi, kalau mau dipaksa duduk diam, kamu nggak akan pernah bisa menenangkan pikiranmu karena bukan milikmu. Jadi kalau yang udah bertahun-tahun duduk rajin meditasi, terus berpikir, kenapa ya aku nggak bisa tenang-tenang? Pikiranku masih tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok, dan kamu nggak punya kuasa untuk, woi pikiran, diam. Karena itu bukan milikmu. Ya, satu-satunya yang kita nggak mampu ubah adalah semua yang bukan milikmu. Kamu nggak bisa ubah maunya orang lain. Jadi apapun yang kamu dengar di radiomu sendiri, kalau bukan milikmu, maka kamu tidak akan pernah bisa merubahnya. Dan itulah yang akan kita pelajari nanti di CML 5, bagaimana sih caranya kita kenal dengan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, alam pikiran kita sendiri yang cuma 1%. Karena 1% ini isinya cuma space, joy, happiness, and abundance. Tapi 99,9% lainnya adalah sampah yang nutupin abundance-mu. Sampah yang nutupin joy-mu, sampah yang nutupin space-mu.
Dan berapa dari kita yang mau untuk hidup, aku mau hidup makmur, aku mau hidup berkelimpahan, aku mau hidup dalam kemudahan dan keriangan. Berapa dari kita yang pengen, berapa dari kita yang memilih? Kalau pengen pasti 100% semua pengen. Pertanyaannya adalah berapa dari kita yang memilih? Karena pengen dan memilih dua hal yang berbeda. Pengen artinya kamu berfungsi dari kekurangan. Aku nggak punya itu, makanya aku pengen. Tapi kalau memilih, maka kamu akan membuat sebuah komitmen karena kamu mendambakan hal tersebut. Dan berapa dari kita yang mendambakan hidup happy? Hidup dengan banyak berkelimpahan. Tengok sana muncul duit, tengok sini muncul duit, ngerjain apapun jadi duit, nafas pun jadi duit, ngobrol kongko-kongko jadi duit. Dan otak kita akan selalu bilang, masa sih iya? Masa sih bisa? And that's normal. Normal buat yang penjaranya masih tebal. Tapi buat yang penjaranya udah nggak tebel, ada banyak orang yang kongko-kongko jadi duit. Itu YouTuber kongko-kongko, penghasilan 20 juta tiap bulan. Ngapain? Ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, gosip-gosip, hahaha. Lah kita, hahaha, bayar kopi, nggak jadi duit. Ngobrol-ngobrol, sewa tempat, nggak jadi duit, bayar duit. Mau jalan-jalan, bayar sendiri, nggak jadi duit. Jadi berapa dari kita yang selalu berfungsi dari limitasi? Dan bagaimana bila otak ini tuh bisa diprogram, bisa diubah, dan kita bisa cek, apa sih realitamu? Coba cek dirimu sendiri. Apa sih realitamu? Apakah realitamu adalah abundance? Coba bilang dalam dirimu sendiri, aku miskin, aku miskin, aku miskin, aku miskin, dan aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Mana yang di dalam hatimu terasa light, expand, dan nyaman? Apapun kondisi keuanganmu saat ini, you know. Pertanyaannya adalah, bila Tuhan tuh maha adil, kok kamu dikasih 1 miliar, aku dikasih 100.000? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Tuhan ini maha adil buat manusia, kalau Tuhan ini maha adil buat ciptaannya, kok sono dikasih 1 triliun, aku aja 10.000 susah bener dapetnya. Pertanyaannya adalah kenapa? So what's wrong with you and what's right with you? Dan bagaimana bila Tuhan ini ngocorin setiap detiknya 1 triliun keberlimpahan. Tapi kita semua sibuk nangkis. Bukan nangkep loh ya. Kita semua sibuk nangkis. Kenapa nangkis? Karena kamu punya banyak judgment di dalamnya. Oh, bukan datang dari atas, jangan-jangan dari setan. Oh, datangnya dari bawah, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Oh, datangnya dari orang yang tidak kenal, jangan-jangan dia mau jahat sama aku. Oh, datangnya dari orang yang lawan jenis, jangan-jangan dia mau ngapain sama aku. Jadi berapa kali dalam kehidupan kita ini selalu nangkis, terus nangkis semua keberlimpahan yang dikirim buat dirimu. Sadar nggak? Atau jangan-jangan secara nggak sadar, kita dengan sengaja memang tolak semuanya, karena begitu dikasih uang banyak, muncul perasaan, aduh bener nggak sih? Masa sih begini doang aku dikasih uang segini? Kayaknya salah deh. Berapa dari kita yang masih terjebak dengan pola pikir itu? Dan pertanyaannya, pikiran siapa tuh? Dan berapa dari kita yang looping di tempat yang sama, ngambilin semua pikiran orang yang problem hanya untuk menciptakan invalidations of being. Jadi hanya untuk membuktikan bahwa, tuh kan, aku tuh nggak bisa. Nih kan, terbukti kan, aku tuh nggak bisa. Dan itu semua jebakan pikiran. It's so real, walaupun itu cuma ilusi. Pain-nya, jadi kalau kamu sampai terjebak dalam penyakit tentang persepsi, tentang perceiving, pain-nya so real, so pain. Tapi itu cuma ilusi. Ya, drama emosionalnya, feeling and emosionalnya so real. Tapi itu cuma ilusi dan fantasi dan delusi. Karena apa?
otak selalu menerjemahkan. Jadi pada saat kita menyadari pikiran orang lain yang berhubungan dengan keberdukaan, maka di dalam pikiranmu akan muncul memori terdekat yang kamu miliki, yang emang milikmu, tapi yang udah lama dan udah selesai. Dan bagaimana bila semua kenangan-kenangan buruk yang muncul terus dalam dirimu, keinget lagi, keinget sama mantan yang itu lagi, keinget dipukulin sama yang itu lagi, keinget sama binatang yang itu mati, kalau enggak keinget sama orang tua yang mati, kalau tanya kapan matinya 10 tahun yang lalu. Tapi kamu masih mewek, masih sedih, masih minum obat psikiater, masih penuh dengan drama-drama yang lain. Please cek. Yakin ini relevan buat kamu. Karena kalau udah nggak relevan, udah nggak mungkin 10 tahun masih terjebak dalam duka. Kecuali kamu nyadar pikiran orang lain, kamu nyadar emosional orang lain, kamu nangkep dari mereka, tapi kamu menerjemahkan dan mengklaim itu jadi milikmu, karena badanmu memberikan informasi dengan semua memori yang kamu miliki. Dan bagaimana bila dengan belajar cara pakainya kepala ini, otak ini, dan dengkul ini, dengkul kita yang hebat dan superpower ini, kita bisa langsung keluar dari semua masalah pikiran dan keluar dari semua pikiran orang lain. Dan itu kita pelajarin di CML 5. Jadi pada saat kita mulai banyak masalah, kita tahu kita punya masalah, please choose something else. Jangan terjebak dengan pikiran yang itu, jangan stuck dengan pikiran yang itu, ayo pilih something else. Kenapa kalau nubruk pintu tertutup, sekali ketubruk kejedot, jedot, langsung tahu itu pintunya ditutup. Tapi kenapa kalau mental sudah tahu salah, tapi terus diulang terus dengan pola yang sama, dengan pattern yang sama, dengan problem yang sama, dan terus memilih yang sama, dan terus ngulang di tempat yang sama. Itu lucu. Karena kalau kita udah tahu, mental yang ini nggak cocok. Not works. So pilih something else. Kenapa harus ngotot dengan hal yang itu? Kenapa harus memaksakan satu pola itu dengan terus menerus padahal udah tahu persis ini gagal. Ini not works. Udah duduk 6 tahun meditasi, hap, diam, jadinya ngorok, bukan meditasi. Saya sekumpulan dengan orang-orang ngorok 12 tahun. Ya. Jadi dulu praktisi meditasi saya 13 tahun, vegetarian 13 tahun setengah, hidup bersama dengan orang-orang ngorok sepanjang 2 jam itu 12 tahun. Dan setelah saya belajar akses dan ngerti, oh ternyata kita tuh gak bisa beresin monkey mind-nya orang lain. Begitu tahu tools-nya, mencapai theta state itu hanya dalam waktu 5 menit. So easy, gampang banget. Langsung langsung space-nya kecapai, langsung deep state meditation langsung kecapai. Dan nggak nyangka selama 13 tahun ini badan ini bisa dipaksakan untuk duduk manis sampai ginggingan sampai ngorok-ngorok. Dan pada saat itu ngerasa, wow, I'm keren. Tapi kalau ditanya, otaknya sekarang happy? Ya, dikit. Ada perubahan? Ya, dikit. Bisa tidur? Ya, dikit. Moodnya membaik? Ya, kadang-kadang kalau habis meditasi membaik, pulang sampai rumah gitu lagi gitu. Dan berapa dari kita yang sudah aware? Karena badan kita ini aware. Berapa dari kita yang sudah aware? Diajak terus lihat-lihat kelas-kelas tentang awareness. Tapi nggak bersedia untuk memilih. Ingat, badanmu selalu memberikan informasi untuk dirimu. Tapi kamu adalah pemimpin, kapten di atas badanmu sendiri. Jadi badanmu nggak akan pernah bisa milih. Kamu yang harus pilih. Badanmu cuma tunjukin yang ini, yang ini, yang ini, yang itu. Gimana caranya tahu badan kita nunjukin? Kamu akan sering keinget dengan hal itu atau kelas itu, atau pada saat bersentuhan dengan kelasnya akan muncul heaviness yang amat sangat kuat kalau kamu terikat dengan sumpah, atau lightness yang amat sangat happy. Kamu bisa riang, kamu bisa bercucuran air mata dan happy banget dengan kelasnya. Tanpa kamu tahu kelasnya seperti apa dan milih juga belum. Ya, jadi pertanyaannya adalah,
Apakah setiap kali ada kelas-kelas awareness, setiap kali ada kelas-kelas yang bisa memfasilitasi kamu, dan kemudian kamu merasa tertekan, terhimpit, depres, itunya muncul atau enggak? Karena kalau itu muncul, nanti di kelas please ngomong sama fasilitatornya, karena kita akan cari apakah kamu menciptakan sumpah agar kamu nggak stuck di situ. Apakah kamu menciptakan sumpah agar kamu nggak pernah keluar dari unconscious? Karena kamu agree and align bahwa hidup ini kalau nggak drama nggak asik. Dan berapa banyak dari kita yang sudah mengaminkan diri dan mengiyakan nggak asik kalau nggak ada drama. Ih, seru kan? Hidup harus pakai berdarah-darah gitu loh. Harus disiksa dengan sakit-sakit. Baru namanya nanti, air gula setetes itu nikmat. Kalau kata saya mah goblok. Kenapa harus ngerasain pahit dulu baru bisa ngerasain manis? Pahit sama manis, kalau kita bisa aware, kita langsung tahu, oh pahit aku nggak milih. Oh manis, aku mau yang ini. That easy. That is. Kenapa kita harus ngicip dulu langsung, pahit, muntah-muntah, pahit. Habis itu baru tahu, oh yang manis kayak gini. Kenapa sih hidup itu harus milih digebukin dulu baru bisa ketawa-ketawa? Kenapa sih hidup itu harus berdarah-darah dulu baru bisa happy? Apa sih yang sudah diciptain di situ? Jangan-jangan kita udah sepakat, sudah agree, dan sudah memutuskan hidupku ini harus drama dulu, dan mungkin happy ending. Masih ada mungkinnya loh ya. Drama dulu dan mungkin happy ending. Jadi masih bisa set ending loh. Dan bagaimana kalau kita belajar tentang awareness, dari awal kita udah milih, aku memilih happy. Dan itu tuh bisa. Karena apapun yang kamu pikirkan, apapun yang terus kamu pikirkan, selalu menciptakan realitimu. Contohnya, berapa dari kita yang punya kesulitan keuangan? Coba deh, dalam sehari, coret di dalam kertas yang kamu bikin nanti, berapa banyak kamu mikir tentang uang keluar, ya. Tiap kali kamu mikir, waduh bayar listrik, tandain tuh di bukumu, 1. Waduh bayar Gojek, 2. Waduh bayar transportasi, 3. Waduh bayar makan anak, 4. Ya, bandingkan dengan berapa kali kamu berpikir, waduh dapat uang, waduh dapat makanan, waduh dapat hadiah. Bandingkan. Nanti kamu akan nemu 80 banding 20. 80 hilang duit, 20 dapat duit. Jadi nanti hidupmu akan 80 berukuran utang, 20% berusaha tutup gali lubang. So, apakah mau dibalik, dibiarkan begitu, atau digimanain? Diketawain, atau diubah, atau difasilitasi? It's a choice. Ya, karena otak kita didesain untuk selalu mewujudkan apapun yang kamu selalu pikirkan. Jadi hati-hati dengan perempuan-perempuan dan laki-laki di sana. Begitu suami atau istri keluar harus berpikir, waduh selingkuh, waduh selingkuh, waduh selingkuh. Maka kamu akan menciptakan itu dalam hidupmu. Kenapa kamu nggak ubah? Waduh pulang bawa duit, waduh pulang bawa duit, waduh pulang bawa duit. Maka nanti dia pulang bawa duit. Dan itu yang namanya kerjasama suami istri. Saling menciptakan untuk hal yang lebih besar. Bukan saling menjatuhkan dalam selimut. Itu dangerous, namanya bukan co-creation. Oke? Nah, X-Men juga punya karakter. X-Men itu hobi, dan hobi nyiksa diri. Jadi kalau ada yang kentut, orang X-Men akan selalu bilang, it's me, maaf ya, ini aku. Padahal bukan kamu yang kentut. Kalau ada orang yang ketinggalan barang, langsung menawarkan bala bantuan. Dan kalau perlu, mau tak kirim pakai Gojek nggak ke rumah kamu? Nanti aku yang bayar. Ya, kalau ada orang yang lapar, langsung kamu nolongsong lihat, waduh, nggak punya makan ya. Mau tak beliin makan nggak sama aku? Dan that is very typical character of X-Men. Ya, wrongness of me adalah problem utamanya X-Men.
Jadi setiap kali kamu selalu merasa aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Kalau dalam pembicaraan itu kayak, saya lupa namanya. Kalau ada si Miss yang selalu nyinyir, itu ada satu lagi di dalam gerobak truk itu yang selalu bilang, maaf, saya mau ngomong. Maaf, boleh enggak saya minta minum? Masih ingat nggak? Di apa itu kalau nggak salah? Itu kan peran-perannya lucu-lucu tuh. Ada satu tukang nyinyirnya, tukang story-nya, ada satu yang wrongness of me bangetnya, terus Bu ada yang Tejo lain ya. yang ya. Itu kan ada si Bu maaf-maaf itu. Tiap kali kalau ngomong maaf, maaf. Jadi kalau ada apa-apa, maaf, balesnya lama. Maaf, belum dibales. Maaf, terlambat. Padahal terlambat juga enggak. Maaf, pakai sepatu ya. Mau masuk rumah. Emang dikira harus lepas sendal apa? Yang punya rumah aja pakai sepatu di rumah. Dan berapa dari kita terjebak dengan wrongness of me, dan kemudian merasa, it's fine, itu sopan kok. Dan itu so typical X-Men. Rata-rata semua X-Men pasti begitu kenanya. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu aku terus yang salah, aku terus yang susah, jiwa babumu membahana, menggebu-gebu dan menggelora, kalau nggak nolongin orang lain, kalau nggak ngeladenin orang lain, kalau nggak ngelayanin orang lain, rasanya salah, ayo diubah. Orang nggak minta dibantu, nggak usah dibantu. Orang nggak minta disiapin makanan, nggak usah disiapin makan. Orang nggak minta, nggak usah dilayani. Ya, X-Men rata-rata orangnya baru mikir, aduh pengen minum. Langsung jiwa babunya menggelora. Mau tak siapin minum ndak? Mau minum apa? Aku punya susu sama punya sirup dingin. Mau yang mana? Tapi memang ini adalah karakter-karakternya. Jadi kalau kita ngerasa ada itu, ada ini, dan ada satunya lagi, ayo. Mau dirubah ndak hidupnya? Karena jiwa babu yang sangat menggelora itu bisa menyenangkan dan bisa sangat tidak menyenangkan. Dan pertanyaannya, mau pilih yang mana? Kalau mau pilih yang menyenangkan, maka ayo ubah hidupnya. Karena kalau kita belajar berhenti melayani orang lain, dan kita belajar memfasilitasi, hidupmu akan enak. Kamu tahu orang minta makan, kamu tahu orang minta minum, kamu tahu orang ngemis perhatian dan segala macamnya. Tapi kamu bisa nanya, mau diambilin makan atau mau ambil sendiri? Dan nggak apa-apa kok nanya. Nggak ada yang salah dengan nanya. Sejak kapan nanya itu salah? Nggak apa-apa kok kalau mau bilang, aku terlambat ya 10 menit jalannya macet. Nggak apa-apa, dan nggak perlu minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dan namanya hidup mah pasti ada yang meleset dan nggak saklek tet. Kalau kamu semuanya saklek tet ya kamu nanti next life hidupnya milih jadi jam tangan aja. Saklek tet kecuali baterai habis. Jangan jadi manusia lagi. Lah manusia mah ya gini. Ya kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang datang, kadang-kadang ya enggak. Kadang-kadang janji muncul enggak muncul. Nah memang begitu. Jadi pada saat kita mulai sadar tentang, oh ternyata aku nih punya kelebihan. Ayo sekarang belajar SIM A-nya. SIM awareness-nya mulai dipelajari. Jangan menjalani hidup ini tanpa SIM, tanpa driver license, tanpa awareness, dan tanpa pengenalan tentang awareness. Karena nantinya pada saat kalian berada dalam lingkungan jasa, ngobrol terus dengan orang, customer service, dokter, psikolog, guru, dan segala macamnya, kamu akan aware dengan puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan pikiran orang lain. Dan kalau kamu nggak tahan dengan itu, kamu akan menciptakan penyakit loh. Jadi ayo belajar. Jangan biarkan dirimu tidak tahu dengan karuniamu, menolak karuniamu, reject karuniamu, dan akhirnya kamu menciptakan problem dalam hidupmu, penyakit dalam hidupmu, dan penderitaan dalam hidupmu. Buat apa?
Tuhan kasih karunia karena kamu keren. Tuhan kasih karunia karena kamu disayang. Tuhan kasih karunia karena emang kamu mampu, kamu layak. Pertanyaan, kamu udah mulai mau denger nggak? Udah mulai mau lihat nggak? Udah mau belajar pakainya nggak? Kalau kita udah mulai belajar cara pakainya, hidupmu akan indah, happy, so nice, so fun, so joyful. Jadi pertanyaannya, kita mau hidup seperti apa? Mau fun? Mau joy? Mau ease? Ayo belajar pakai awareness-mu. Otak itu ada otak kanan dan otak kiri. Ada belajar logika, tujuannya buat ngitung duit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada awareness untuk menentukan bisnis. Bisnis apa yang aku bisa kerjakan, gimana caranya aku bikin bisnis, dengan siapa aku mesti kontak, gimana caranya aku lakuin marketing, kapan aku mesti ngiklan. That is awareness. Jadi logika dan kesadaran itu selalu bekerja sama. Selalu bebarengan dan menempatkan posisinya pada posisinya. Buat ngitung pasti pakai logika. Buat berpikir dan bertanya pasti pakai awareness. Dan kalau kita hanya stuck di satu sisi, maka kamu akan sulit untuk berkembang. Ya, dan kalau kita stuck cuma di awareness doang, nggak ada logikanya, kamu juga jadi aneh. Kalau kamu stuck di logika doang dan awareness yang nggak jalan, kamu juga akan jadi aneh. Dan dua-duanya bikin penyakitnya masing-masing. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia hidup bahagia sesuai dengan rencana Allah? It's a simple questions. Karena Tuhan memberikan semua yang terbaik buat dirimu, tapi ingat, kamu bosnya. Kamu yang tentukan, kamu yang pilih, kamu yang melangkah. Karena alam semesta ini semuanya dan apapun pilihanmu adalah rencananya. Jadi, mau ciptain hidupmu kayak gimana? Oke? Ada pertanyaan nggak? Belajar awareness dan belajar mengenal dirimu sendiri dan belajar untuk sadar bahwa kamu tuh nggak gila, kamu tuh aware. Itu keren. Dan pada saat kamu mulai menyadari bahwa, oh, aku nih bisa ngerasain banyak hal ya. Ternyata tiap kali sebelum bencana, badanku udah ngasih informasi ya. Ternyata migrain-migrain ini tuh ini ya. Ternyata ini tuh itu ya. Pada saat kamu mulai aware di situ, hidupmu akan enak. Oke? Dok, Ya. ini udah mulai menggila, ini sudah mulai menggila. Apakah aku gila? Ini pertanyaan, ada banyak yang ketawa-ketawa sendiri, merenung-renungkan. Ini gue banget, tapi mau ngomong, mau komentar, bingung. Mau mulai dari mana? Ini terocosnya itu udah kenceng, kecepatannya udah gila, guys. Tapi Bapak Ibu yang di ruangan ini tenang dulu. Nanti ada recordingnya. Ada recordingnya kan, Dok? Ada. Ada kan? Ya. Jadi ikutin dulu aja. Ikutin dulu aja karena semuanya akan masuk dan sebagian kita juga merasakan bahwa itu kemudian oh iya, oh benar, oh begitu, oh iya, oh benar, oh begitu. Dan kalau kesulitan membuat pertanyaan, angkat tangan saja, nanti pertanyaan akan muncul dengan sendirinya. Yes. Jadi siapapun kita yang merasa mungkin di saat proses tadi itu ada kayaknya aku mau nanya, angkat tangan aja langsung. Ngomong aja dalam pikiranmu, nanti kita jabarin, oke? So pertanyaan pertama adalah apakah intuisi? Intuisi adalah awareness, bagian kecil, 1%-nya yang kamu judge selalu on off. Jadi pada saat kamu nggak percaya dengan dirimu, dan awareness-mu hilang timbul karena judgment-mu, maka kamu akan bilang, this is my intuitions. Tapi intuitions bukan target kita. Kita nggak mau belajar intuitions. Ya, karena intuition selalu datangnya pada saat yang tidak tepat, dan selalu datang pada saat tidak dibutuhkan. Awareness 24 jam. Mau pilih yang mana? Karena intuition adalah awareness yang dijudge. Sehingga dia akan selalu munculnya pada saat tidak dibutuhkan, dan selalu memberikan informasi sepotong-sepotong dan separuh-separuh. Jadi bagaimana bila kamu bisa lebih dari intuisi hanya dengan belajar mengenal dirimu sendiri dan belajar dengan mengenal bagaimana sih kamu ini diciptakan. Manusia tuh blueprint-nya kayak apa sih? Kita tuh kemampuannya seperti apa sih? Otak kita ini bisa digunakan kayak apa aja sih gitu. Oke? Dokter, Ya. tadi kan ada pernyataan bahwa kita semua punya ability di ruangan ini khususnya, teman-teman. Dan ketika ability itu tidak di-acknowledge, diterima, justru dia akan body menunjukkan sesuatu. Salah satu caranya adalah pain. Yes, pain.
Jadi Makin kita tolak, makin sakit rasanya. itu bagi teman-teman di ruangan ini jelas bagi kita kan bahwa berarti ketika kita apakah keraguan ketika ini kayaknya iya deh, tapi kayaknya bukan juga, invalidasi itu juga akan diberikan kesadaran oleh tubuh kita untuk ngingetin bahwa itu ability gitu. Biasanya begitu, dan kalau sinyalnya tetap ditolak, dia akan muncul lebih kencang lagi. So please cek kesehatan mentalmu dan kesehatan fisikmu selama 2 tahun terakhir sebelum kita kena pandemi. Apakah dalam 2 tahun belakangan ini mental health-mu dan bodimu menurun drastis? Dan apakah mood-mu juga menurun drastis? Sering moody nggak jelas, depresi nggak jelas, pengen happy tapi sulit. Pengen ngakak-ngakak sendiri tapi sulit. Kamu terjebak dengan moody yang naik turun, dan kalau tanya, ini tentang apa, masalahnya apa, time template-nya ada di mana, kejadiannya di mana, kamu nggak bisa jawab. Dan itu artinya kamu mengakses banyak hal, dan kamu menciptakan disease agar kamu mengiyahkan dan menciptakan justifikasi atau pembenaran bahwa aku sakit. Kenapa? Karena kamu reject dirimu sendiri. Dan berapa banyak dari kita yang sejak pandemi ini alerginya kambuh, asmanya kambuh, migrainnya kambuhan, depresinya kambuhan, anxiety-nya kambuhan, terutama depresi anxiety-nya kambuhan parah, autoimunnya kambuhan, dan segala macamnya. The more you reject, the more painful you become. Hari ini tuh ada yang cerita tentang anaknya, nggak tahu saya sakit apa namanya, terkena hiperventilasi. Apa itu? Stres. Nafasnya cepat. Oh, oke. Ya, jadi pola nafasnya nggak seirama dengan orang-orang pada umumnya, tapi nafasnya cenderung cepat. Nafasnya cenderung cepat kayak orang olahraga. Dan itu bikin anxiety parah kalau nggak dibenerin. Dan itu sudah anxiety. Dia sampai kram katanya, dokter. Yes, pasti. Hari ini dia menceritakan tentang pengalaman itu. Yes, and please Jadi, receive bars. Please receive bars. Karena itu responnya paling cepat. Kamu di bar 1 jam, 1 jam setengah, itu responnya langsung beres semuanya. Dan please belajar. Karena that ability is a precious diamond. Jadi jangan dipaksakan jadi kaca karena tidak akan pernah jadi kaca. So please learn. Please belajar, ambil kelas. Dimanapun kalian berada di sepanjang Indonesia ini ada banyak fasilitator. Ya, Jakarta ada banyak, Bandung ada banyak, Medan belum lahir, Makassar sudah ada, Bali sudah ada, Jawa Timur juga ada, Jawa Tengah juga ada. So please kontak kita dan cari kelas terdekat dan please ambil kelas dan mulai belajar. Semua kelasnya akan dimulai dari kelas bars. Ya, semua kelasnya pasti dimulai dari kelas bars. Atau kalau kamu sulit ngikutin kecepatannya kelas akses, maka kalian bisa ikutin di speednya CML, karena CML speednya memang dipersiapkan tipikal untuk orang Indonesia. Jadi memang 1 per 1, hanya 5, kita latih dulu sebulan, maju lagi 5, latih lagi sebulan, dan memang lebih mantap untuk mereka yang belum pernah belajar sama sekali dan masih terjebak dengan logikanya. Oke? Dan CML 8 seri. Jadi nanti kalau mau belajar dan segala macamnya nanti kontak Mbak Isti. Tadi ada beberapa hal juga yang memang menjadi pendasaran juga, kayak tadi dokter menyatakan bahwa itu adalah pilihan. Joy of choices itu pilihan semuanya. Dan itu kelas yang kemarin. Iya. Artinya teman-teman, kok dokter ngomongnya cepet banget, banyak banget. Kemudian kita masih berpikir untuk memahami, tiba-tiba udah muncul yang lain. Yang pertama adalah tenang, udah ada recordingnya, dan itu nanti bisa dilihat lagi. Dan memang sebagian dari apa yang diulas bagi Bapak Ibu yang ambil kelas kemarin pasti oke, saya udah nangkep, langsung menuju lanjutannya, saya udah nangkep gitu. Karena memang ada 4 kelas sebelumnya sampai ke tahapan ini. Oke, ada Teh Uwin mau ketawanya sih tadi keras-keras walaupun nggak kedengaran. Sampai di sininya kedengar keras. Silakan Teh Win. Iya benar, terima kasih Pak PTW. Ya, Win. Sepanjang dokter ngomong tadi itu aku emang ngakak-ngakak terus di sini. Karena emang kena banget sih. Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya.
Jadi kalau misalkan jadi kalau aku tuh misalkan iniin lihat seseorang, langsung Ya. iniin, misalkan menyediakan ini, terus misalkan, kamu kok tahu ya aku lagi butuh ini? Nah, itu tuh seperti yang dokter tadi bilang, jangan membantu yang tidak ngomong gitu ya. Yes. Tapi aku tuh selama ini gitu. Jadi yang Nggak aku lakukan apa-apa. sebaiknya gimana? Ini jadi babu dong. Kalau hobi jadi babu semesta ya lanjutkan saja. Kenapa harus dirubah? Tapi kalau Pilihan. ngerasa it's not ease, buat hidupmu nggak menyenangkan, ya dirubah. Lah nggak harus kok. Tapi kalau misalkan itu wah menyenangkan nih, gitu, gimana? Ya nggak apa-apa, udah happy kan? Tujuan kita belajar awareness adalah menciptakan kehidupan yang bahagia buat kita. So kalau kamu udah bahagia dengan aware, oh dia mau ini dan kemudian kamu siapin dan kamu dapat happiness di situ, it's okay. Selama it create happiness and joy buat dirimu, why not? Dan tapi kalau kamu gitu, merasa ya enjoy. Tapi kalau kamu merasa kenapa jadi semua jadi harus aku yang nyiapin ya? Nah, itu ayo diberesin. Karena itu jadinya necessity. Dan hidup kalau pakai necessity itu nggak menyenangkan. Jelas? Jelas. Terus kalau yang misalkan nih ada kerjaan terus yang tadi seperti yang dokter bilang tuh, Ya. kok bisa ya? Kok bisa? Itu tuh menginikan kayak menghancurkan abundant gitu atau gimana sih dok? Kayak misalkan aku dapat kerjaan ujuk-ujuk nih, cuman foto Instagram, story sekian juta. Loh, aku langsung bilang, oh kok bisa ya gitu? Itu artinya gimana dok? Artinya kantongmu ditutup. My God. Lanjutkan sayang. Tutup rapat-rapat. Tutup semua resletingnya itu. Jangan biarkan uang itu masuk dengan mudah. Aduh. Dikasih yang mudah kok bingung. Karena ya aku pikir. Masalahnya dogma kita sehari-hari adalah kerja itu bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Kerja itu banting tulang, kerja keras baru dapat uang. Jadi selama badan kita dan pikiran kita masih agree and align dengan hal itu, maka kamu akan terus mempertanyakan yang namanya kemudahan. Dan artinya kamu masih nolak. Artinya PR yang saya berikan di CML 1, please dikerjakan. All of life come to me with ease, joy and glory. Ya, artinya program lama belum tergantikan dengan new program yang kamu pilih. Semakin banyak kamu ubah program lamamu dan program barumu sudah mulai berfungsi, maka hidupmu akan jauh lebih baik. Semuanya akan penuh kemudahan, penuh keriangan, dan penuh keberlimpahan. Tapi ganti dulu program lamamu. Sebanyak kamu mengiyahkan program lamamu, sebanyak itu kali 2 kamu mengimprint program barumu. Gimana dok? Sebanyak kamu mengiyahkan program lamamu, artinya sebanyak itu dikali 2, kamu harus mengimprint program barumu. Jelas ya? Jadi kalau hidupmu masih belum ease, belum joy, dan belum glory, uang belum datang dengan gampang dalam hidupmu, artinya program lamamu nih masih aktif. Oh. Ayo terus banjiri dengan all of life come to me with ease, joy, and glory. Ratusan kali bahkan jutaan kali. Timpa program itu sampai tertimpa dengan sempurna dan terganti dengan sempurna. Karena otak hanya kerja based on program. Oke. Dok, Oke. berarti Ya. bisa dicek juga apakah itu benar happy atau pretending be happy. Yes. Supaya- Banyak sekali orang yang terjebak dengan pretending. Banyak sekali. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bagus banget kalimatnya. Nggak apa-apa. Kalau emang bahagia dengan Kalau cara gitu emang ya. happy, why not? Nah, Dok, ini kalau sekarang nggak happy, pertanyaannya ada dasar, kita yang bisa memfasilitasi. Dok, ini pertanyaan mendasarnya, Dok. Ya. SIM A itu SIM awareness. SIM A itu Yes. harus mulai dari mana, Dok? Memulainya. Ini Pak Syahrudin ini. Ya, Harus dimulai dari mulai belajar dari kelas mana? bars, Gitu. ya.
Jadi dimulai dengan buang dulu sampah-sampahmu, agar nanti kelas-kelas berikutnya kamu bisa dengar, bisa cerna, dan bisa aware. Karena dengan belajar dengan penuh sampah dan nggak pernah jalanin latihan barsnya 30 kali untuk di awal, kamu akan sulit untuk mencerna kelas-kelas berikutnya. Jadi yang sudah belajar, please lakuin challenge yang diberikan di kelas. 30 kali challenge swap bars. Minimal. Dan setiap kita mau ciptakan sebuah perubahan, please challenge dirimu lagi untuk buang sampahmu lebih banyak lagi. Kapasitimu besar sekali. Kemampuanmu besar sekali. Termasuk kemampuan nyimpan sampah. Jadi pertanyaannya mau disimpan keberlimpahan atau sampah. Karena yang dominan akan pimpin. Banyak sampahnya ya semua orang yang lewat tuh keranjang sampah. Jadi akhirnya orang melihat kamu, kalau curhat sama Uwin tuh pulangnya langsung happy. Jadi kalau tiap ada masalah yang dicari Uwin, nangis-nangis, curhat-curhat, hai, pulang dia langsung happy. Uwin yang berantakan, moody, problem, sakit badan, migrain, sakit punggung, dan segala macamnya. Kalau kamu hobi sama sampah, akan terbiasa cari sampah lagi pada saat sampahmu dibuang. Itu berlaku juga ketika seseorang itu merasa dirinya problem solver. Ketika nggak ada problem, Oh dia yes, mencari-cari problem supaya bisa terjebak dengan di-solve. itu bertahun-tahun. Ya. Mendapatkan kesenangan dan excitement dan orgasme dengan memperbaiki banyak problem. Jadi akhirnya menciptakan banyak masalah biar bisa fun solving problem. Ngapain? Bikin sendiri, solving sendiri. Kenapa nggak punya orang di solving terus kita yang dibayar? Cari gara-gara deh. Oke, Bapak Ibu silakan. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Iya, unek-unek ataupun apapun yang muncul di benak. Dok. Ya, Pak Syarudin. Ya. Iya, Dok. Ini butuh berapa lama sih untuk kita bisa merecovery pikiran-pikiran yang dokter Tiap tadi orang singgung? berbeda-beda. Semakin rajin, semakin cepat. Perubahan saya dari 2018 tercepat adalah sejak saya mulai konsisten challenge itu kira-kira setahun perubahannya muncul. Dan perubahannya langsung berubah 360 derajat berbeda dimensi. Jadi betul-betul kamu berubah menjadi pribadi yang kamu mau, yang kamu bisa berkembang dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk berubah menjadi lebih baik? Dan apakah kita komitmen latihannya? Betul. Karena pretending artinya datang ke kelas, belajar, oh ya keren, oh ya bisa, oh ya keren. Sampai rumah buku ditutup, semua ilmu dilupakan baik-baik. Diajak swap, nanti ya masih repot. Diajak latihan, nanti ya nggak ada waktu. Diajak latihan, nanti ya temennya nggak cocok. Diajak latihan, nanti ya kerjaan masih banyak. Habis itu ngeluh, kenapa ya hidupku nggak berubah-berubah, padahal aku udah belajar kelas bar, spread. Akhirnya kata sakti itu keluar juga. Iyalah, gimana caranya mau berubah kalau berubah aja nggak pernah dilakuin. Itu kayak ibarat mau masak kue tapi masih ngebayangin resepnya apa, cara masaknya apa, ovennya kagak punya, tepungnya belum beli, telurnya juga kagak ada, terus pengen rotinya langsung jadi depan meja makan, ya nggak mungkin lah. Oke. Gitu. Ada yang angkat tangan, kemudian ada pertanyaan juga dari Arum. Kemudian Nika juga sudah mempertimbangkan kira-kira pertanyaan apa yang akan keluar. Jadi yang mana dulu nih yang akan ngomong? Cika dulu. Oke, Cika dulu. Silakan Cika. Terima kasih dokter. Ya. Aku terjebak di memilih antara diri sendiri dan keluarga. Ya. Terus mau pilih apa? Pertanyaan dokter makin membuat dia terjebak dalam 3 pilihan. Jadi pertanyaan dokter silakan. Kalau udah jelas lagi. Kamu pilih mie, ya pilih dong. Oke. Karena apapun pilihanmu, keluarga akan mengikuti.
Dan pada saat kamu happy, keluarga juga akan happy. So choose you first. Ya dong. Oke? Sip. Thank you. Lanjut. Gampang kan? Oke, yakin ya? Yes, udah ketemu jawabannya. Kita ke Arum dulu atau ke Nikal dulu? Nikal. Ada pertanyaan? Masih nyimak dulu dok, belum ada. Oke, nih, Oke, silakan Arum. Aku dapat kopi akhirnya. Oke, silakan. Silakan Arum. Arum masih nggak ngerti yang energi dari pertanyaan. Apakah ini masih relevan gitu? Yes. Kayak belum nangkep gitu. Ya, jadi tiap kali kamu merasa ada problem yang muncul dalam hidupmu, please tanyakan dirimu sendiri, apakah ini relevan buat hidupku? Karena seringkali kita menciptakan banyak hal yang tidak relevan dalam hidup kita, dan kemudian kita mengiyahkan semuanya, padahal nggak nyambung. Kayak misalnya, kejadianku kemarin pada saat aku menyadari ada banyak duka dalam kehidupan di sekitarku, aku menyadari bahwa semua memoriku tentang binatangku yang mati itu muncul bergentayangan dalam pikiranku. Dan pada saat aku sadar, aku tanya, apakah ini masih relevan buat diriku? Dan jawabannya tidak. Karena udah 20 tahun yang lalu. It's not relevant kalau kamu masih nangis-nangis kayak baru hilang kemarin. Ya. Jelas ya. Jadi nggak mungkin kamu tuh bisa mengulang-ulang satu kejadian tuh sampai ceritanya patah hati, terus sakit hati. Tanya di berapa lama? 10 tahun yang lalu. Emang masih relevan? Iya, ngerti sekarang. Jelas ya. Anak kecil aja that fast. Iya, Semua 5 keinginannya menit ya. bisa langsung lupa. Kok kamu bisa mempertahankan itu puluhan tahun, itu ada apa? Dan apakah itu masih relevan buat dirimu? Atau jangan-jangan kamu sengaja nangkap ini untuk menciptakan invalidation being of you? Biar kamu terus ada di dalam dramanya hidup kamu sendiri yang kamu pilih. Dan coba cek, jangan-jangan kamu cinta dengan drama. Enggak, udah. Cukup. Makasih. Choose something else. Jangan terus terjebak di area situ. Enggak, ini soalnya pertanyaan ini tuh kemarin malam muncul waktu ngobrol sama Niva. Terus aku nggak ngerti ini energinya tuh gimana sih. Terus hari ini muncul lagi. Nah itu udah, berarti mesti ditanya ini gitu. Yes. Bukan mesti ya, maksudnya this is sesuatu yang related sama aku dan aku mau mengerti itu gitu. Ya. Ya, terus ya barusan setelah dijelasin, maksudnya itu ya. Ya udah ngerti sekarang. Ya, maksudnya itu. Oke. Sip. Karena sering banget kita menciptakan nggak relevan tuh sering banget. Nggak nyambung, tapi dipaksakan harus nyambung. Dan itu juga akan terbersit dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba lihat, berapa banyak dalam drama dunia maya ini yang isinya semua cocok logi. It's not relevant, tapi kalau dicocok logikan jadi satu drama yang menarik kan. Jadi something yang keren yang bisa dipakai untuk menciptakan banyak invalidasi of being. Ya, Lili. Ya, thank you dok. Ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Kehidupan yang seperti bagaimana sih yang bisa diciptakan dengan awareness? Karena kan maksudnya hidup tuh kan sudah 10 tahun, berpuluh-puluh tahun, ya Betul. kehidupan tuh seperti ini gitu loh. Betul. Apa sih yang bisa dirubah gitu loh? Ini aku tangkapnya pertanyaannya seperti itu. Apa yang dijanjikan dengan kita tuh belajar bars dan sebagainya gitu loh dok? Yes. Dalam kita belajar awareness itu aja sih. Thank you ya. dok. Gak ada apapun yang dijanjikan. You choose your own life. You choose your own reality. You create your own reality. Pertanyaannya adalah apakah kamu konsisten menciptakan realitamu? Karena bar cuman tools. Pisau maksudnya, tidak menjanjikan daging buat dirimu. Iya, maksudnya tapi kehidupannya akan seperti tapi apa pisau kalau bisa dipakai untuk motong steak, dipakai buat motong ikan, dipakai buat motong banyak hal.
Ya. So tools, it's always be tools. Pertanyaannya mau dipakai atau nggak dipakai. Ya, maksudnya kehidupan seperti apa yang bisa tercipta gitu loh dok, dengan kita memilih awareness itu. Kehidupan yang kamu mau. Pertanyaannya, apakah kamu udah tahu hidup yang kamu mau seperti apa? Atau jangan-jangan kamu sedang berlari tanpa tahu arah kanan kiri atas bawah, dan kamu berpikir kamu sedang on the way ke Jakarta. Nah, itu. Di mana? Nggak tahu. Pakai apa? Nggak tahu. Jalan apa? Nggak tahu. Nama jalannya apa? Nggak tahu. Pokoknya maju terus biar sampai Jakarta. Nyampe? Nah, itu Ya enggak lah. Nah, itu tuh gimana gitu dok? Ini kayaknya jadi kayak pop up, maksudnya bukan pop up ya. Jadi aku tangkap ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Jadi Yes. pertanyaannya maksudnya istilahnya kenapa gitu dengan hidupku yang sekarang gitu? Maksudnya kan semua orang juga melakukan kehidupan tuh seperti gini kok gitu. Yes. Itu loh dok. Jadi, dan bila kamu happy dengan itu, just do it. Go on. Kita di sini hanya hadir kalau hanya untuk kalian yang sudah mulai menyadari bahwa harusnya hidupku bisa lebih baik dari ini. Yes. Harusnya hidupku bisa lebih berkelimpahan dari ini. Harusnya hidupku bisa lebih berkembang dari ini. Tapi gimana caranya ya? Ya ini caranya. This is the tools. This is the way. Jadi bisa menciptakan kehidupan yang kita inginkan gitu ya. Betul. Yang kita dambakan. Intinya itu ya dok ya. Betul. Yes, thank you. Sip. Ada pertanyaan lagi? Oke, sembari teman-teman Bapak Ibu buat pertanyaan, ada boleh dilihat di chat, itu ada sesinya Dr. David sebagai narasumber, moderatornya Mbak Rina, tentang adapt to change. Itu terjadinya besok. Ya. Itu free class, jadi itu kelas 1 jam setengah 2 jaman. Kelasnya besok. Kita sedang berbicara tentang bagaimana kita bisa beradaptasi menggunakan tools-tools dari Access dan bagaimana caranya kita menciptakan sebuah perubahan yang konsisten dalam kehidupan kita. Kelasnya akan seru. Please choose the class and start to change your own life. My life comes to me with ease, joy and glory. Yes. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, udah jadi bubur sumsum semua, sudah selesai tugas saya, sudah matang dengan sempurna. 21.03. Nanti rekamannya diulang berkali-kali ya. Yes. Dan kalau kalian ngerasa ngehang banget di kelas ini, kalian ngerasa otak sulit untuk dipakai dan sulit untuk berpikir, please sadari bahwa kamu ada di track yang benar. Yes. Ya, you are in the right track. Karena hanya X-Men yang bisa aware dengan all informasi yang saya berikan. Dan pada saat kalian aware tapi nggak sanggup menerjemahkan, maka rasanya kayak ngehang. Sulit berkonsentrasi, sulit untuk berpikir, sulit untuk ditelan, sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kamu menggunakan logika untuk berpikir. Jadi yang harus dilatih, yang bisa dilatih adalah awareness. Ayo mulai latih awareness-mu. Hidup akan ease kalau kamu belajar menggunakan logika dan awareness pada tempat yang benar. Oke? Jangan mandi pakai bidet dan jangan kumur-kumur pakai bidet. Hidup ini akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu tahu itu bidet. Tempatnya untuk yang lubang bawah, bukan untuk kumur-kumur. Ngerti bidet nggak? Itu selang yang buat cebok kalau di WC. Nanti nggak tahu fungsinya dipakai untuk cuci mulut lagi. Wow. Jelas ya? Dok. Ya. Oke. Lanjut. Syarudin, Pak Fitri. Yes, Pak Syarudin, silakan. Last questions ya. Iya. Lanjut yang tadi. Saya menyadari memang 1 tahun terakhir ini dan dokter tadi katakan ada penurunan ya dari kesehatan mental dan yes Pak. Please latihan bars lebih dari 30 kali. Makin banyak perubahan badan Bapak akan kembali ke titik awalnya. Tapi please latihan berpuluh-puluh kali.
Saya bisa begini karena selama 3 tahun saya lebih dari 200 kali receiving bars, body process, dan facelift. Receiving dan ini ya, memberikan. Swap. Ya, memberi dan menerima, terutama menerima, Pak. Sudah rutin sih, Dok, dan Ya. sudah mulai banyak berubah sih. Good. Acknowledge setiap perubahannya, karena semakin kita acknowledge, maka jalannya akan terbuka lebih lebar, dan receivingnya akan terbuka lebih lebar. So, acknowledge perubahannya. Tahapan-tahapan selanjutnya gimana, Dok? Sampai berapa lama panjangnya ini? Hanya Bapak yang tahu, Pak. It's Ya, not my maksudnya- body. Maksudnya It's not my body. Apalagi yang harus Kelas basic adalah bars foundation and talk to the entity. Ya, itu adalah kelas basic dan facelift. 4 kelas ini adalah kelas wajib yang kita pelajarin, dan sisanya tinggal latihan, dan terus latihan. Karena ibarat kita latihan renang, kita ini udah nyemplung di dalam kolam renang. Pertanyaannya, ngapungnya udah lancar belum? Renangnya sudah lancar belum? Karena udah nggak ada lagi pinggir tempat untuk menepi. Kita sudah di dalam kolam renang. Hidup sudah jalan. Kehidupan sudah berjalan. siap. Pertanyaannya adalah toolsnya mau dipakai atau enggak. Kita mau berlayar mengarungi kehidupan ini atau kita mau hanyut dalam kehidupan ini. 2 choice yang totally berbeda. Siap. Oke? Dok, Siap. itu ada pertanyaan, ini tadi sempat kebaca belum ya? Bagaimana membedakan intuisi dengan awareness? Ya. Dari Ai Dwi Hari. Intuisi dan awareness. Intuisi datangnya sewaktu-waktu. Awareness Ya, datangnya ya, 24 jam. Udah. Ya? benar. Oke. Sip. Ada lagi yang bertanya? Oh, itu dia pertanyaan terakhir ya. Nanti terakhirnya yang terakhir. Oh, Nanti terakhirnya nggak banyak. nyambung-nyambung Udah, itu. nggak nyambung-nyambung, dah. Selesai. Hah? Satu Apa? lagi. Ya. No, Satu kan? lagi bedain ini, Dok. Bedain tadi yang saya misalkan dapat pekerjaan. Perbedaan antara wow, rate aku naik nih, kayak abundant gitu. Terus sama bedanya kok bisa ya? Ntar energinya itu loh, Dok. Beda itu, 2 itu beda nggak sih, Dok? Ya itu beda. Kamu kan tahu udah jelas beda. Iya, bentar aku belum yakin. So, masalahnya bukan di perbedaan energinya, tapi do you trust your own body? Do you trust yourself? Apakah kamu bersedia menerima reward untuk dirimu? Semuanya akan bermasalah di dalam receivingmu. Oh iya. Apakah kamu bersedia menerima reward? Ya, Gary kalau dipuji, aduh Gary kamu keren banget, kamu bisa aware terhadap banyak hal. Tahu nggak jawabannya Gary apa? Apa? Yes I am and thank you very much. Wow. Dan berapa dari kita yang menjudge bahwa pada saat kita dipuji itu harus puji balik, harus ditolak-tolak, dan harus pura-pura enggak, aku mah enggak begitu, itu mah kebetulan saja, dan bla 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 bla. Oke. Yes. Receiving-nya. Aku bersedia, rate-ku naik. Yes. Oke. Thank you. Jadi begitulah di kelas-kelas CML itu ya. Kadang-kadang pertanyaannya dimunculkan belum selesai dijawab udah aku selesai. Gitu. Itu indahnya kelas CML ya. Ada yang ketawa-ketawa, biarin aja Nika ketawa-ketawa. Saya dapat Teh Uwin, setiap kali invalidasi Teh Uwin, kami punya perjanjian 1 gelas kopi untuk saya, Siska sama Isti. Double buat Dr. David. Jadi dia hati-hati sekali kalau mau dia invalidasi. Itu cara baru. Yang ngawas ada banyak. Iya, ngawas ada banyak. Jadi nggak ada lagi besok garuk-garuk lagi, nggak ada tepok-tepok kayak gini kalian lupa ya. Itu selalu nanti akan menjadi awareness tersendiri. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Terima kasih banyak. Yes. Oke. Ini kan baru mau ngomong, udah mau selesai mau ngomong lagi ya kan. Oke.
Mbak Isti, aku kembalikan waktunya ke Mbak Isti. Sip. Terima kasih Pak PTW, terima kasih Dr. David. Hari ini tuh topiknya lumayan berat, seru gitu ya, seru banget, tapi lumayan berat. Tapi justru kalau Anda merasa berat dan masih belum get it, yuk ikuti kelasnya. Kelasnya Am I Crazy or Do I Aware? Bundling dengan Living in Present tanggal 4 dan 8 November. Bener ya, tanggal Benar. 4 dan 8 November. Ya. Untuk informasi selanjutnya bisa kontak saya dan atau Siska. Dan jangan lupa hari Senin kita ada lagi free Zoom tester tentang living in present. Ini ada pasti ini menarik lagi. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat karena kita kalau terlambat itu pemahamannya tidak pas nanti di tengah-tengah. So, buat rekan-rekan jangan lupa untuk register lagi untuk free testernya untuk hari Senin ya. Untuk hari Yes. Senin. Yes. Oke. Dan yang memilih kelas, yang memilih untuk memilih mendalami awareness ya. Tadi sudah dijelaskan beda banget intuisi dengan awareness. Dulu saya suka terjebak intuisi itu sama dengan awareness, ternyata berbeda. Jadi mari yuk kita belajar awareness, kita tingkatkan awareness kita pelan-pelan beralih dari intuisi, menggunakan intuisi ke awareness. So pilih kelasnya tanggal 4 dan 8 November. Oke. So, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi, happy weekend. Happy weekend, selamat malam. Dah. Terima kasih. Terima kasih dokter, makasih semua.